Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berada di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritial. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini dengan penuh pengucapan syukur karena Engkau telah memelihara kami sepanjang malam. Tadi malam Tuhan, sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap perkataan yang hamba akan katakan dipimpin oleh Roh Kudus, dan juga ampuni segala dosa dan kesalahan hamba supaya hamba menjadi suci di hadapan-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa, dan semua kita katakan amin. Amin. Saudaraku, dengan itu kita akan lihat dua buah note sebelum kita masuk pada judul, yaitu ada banyak sekali orang yang mengaku dirinya sebagai Kristen. Mungkin Anda juga mengaku sebagai Kristen, tetapi setelah saya perhatikan, banyak di antara mereka yang menjadi Kristen tanpa sungguh-sungguh beriman. Sekali lagi, menjadi Kristen tanpa sungguh-sungguh beriman, khususnya beriman terhadap Yesus Kristus. Note selanjutnya saya taruh seperti ini. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa memakai perasaan kita untuk percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita harus hidup dengan iman. Jadi perasaan tidak bisa dipakai sebagai orang Kristen. Hidup dengan iman karena Alkitab mengajar bahwa orang benar apa? Hidup oleh iman. Dengan itu kita akan melihat judul pada hari ini, yaitu pentingnya hidup beriman. Pentingnya hidup beriman. The importance to live by faith. The importance to live by faith. Nah, kita akan lihat poin nomor 1. Apa itu iman? What is faith? Apa itu iman? Dan kita akan masuk dalam Alkitab, yaitu dalam buku Ibrani, pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah sebagai dasar dan bukti. Sebab kita lihat note-nya seperti ini saya taruh. Jadi menurut ayat firman Tuhan di atas tadi, tanpa iman kita tidak bisa memiliki apa? Pengharapan dalam hidup ini, dan kita tidak akan sanggup untuk melihat atau membuktikan kalau Tuhan Allah sungguh-sungguh ada. Karena iman, jadi kita melihat yang tidak kelihatan, begitu ya. Dalam kata lain, tanpa iman sangat percuma kita hidup sebagai Kristen. Percuma, karena kita tidak ada harapan dan juga tidak bisa melihat Allah dengan iman. Oke? Ya, dan kita akan lihat Ibrani 12 ayat 1 dan 2, di mana mengatakan bahwa siapa yang mulai iman dalam hidup kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Nah, ayat 2 ini yang saya mau katakan, yaitu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus. Jangan kita punya mata tertuju kepada masalah, tapi pada Yesus. Karena yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada
kesempurnaan. Nah, saya mau baca bahasa Inggrisnya karena saya lebih biasa bahasa Inggrisnya lebih baik bagi saya. Coba kita lihat ayat 2 bagian A-nya saja. Looking unto Jesus, the author, yaitu apa? Pencipta, author, and finisher, atau penyelesai of our faith. That is Jesus. Jesus is the author, pencipta, dan finisher of our faith. Dengan itu kita akan masuk poin nomor 2, yaitu tanpa iman. Tanpa iman. Without faith. Without faith. Kita akan baca lagi sekali lagi dari buku Ibrani, yaitu pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bukan ragu-ragu. Jadi harus percaya Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jangan cari Dia dengan separuh hati, sungguh-sungguh dengan iman. Di sini katakan bahasa Inggris, without faith we cannot please God. Berkenan dalam bahasa Inggris artinya please God, artinya menyukakan, membuat Tuhan bersuka dengan iman. Tanpa iman Tuhan tidak bersuka. Begitu. Notnya kita baca seperti ini. Saya tulis, saya taruh. Bayangkan kalau kita menjadi seorang Kristen yang hidup tanpa iman. Dan kita tidak sungguh-sungguh mencari Allah, sehingga kita tidak mendapat upah dari Allah. Dan saya tidak tahu upah semacam apa. Pasti upah yang sangat terbaik bagi kita. Jadi kalau saudara tidak pakai iman dan tidak mencari Allah sungguh-sungguh, kita tidak mendapat upah yang khususnya rohani dari Allah, begitu ya. Coba kita masuk poin nomor 3, yaitu orang benar. Orang benar. Righteous man. Coba kita lihat dari Roma pasal 1 ayat 17 bagian B, dikatakan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau ayat ini saya balikkan, artinya saya dalam terjemahan negatif, artinya saudara saya tidak benar kalau kita tidak hidup dengan iman. Orang yang tidak hidup dengan iman yang tidak benar. Karena orang benar hidup oleh iman. Kalau kita tidak hidup dengan iman, kita tidak benar, begitu ya. Nah, katanya itu seperti ada tertulis, itu tertulis dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Saudara bisa baca sendiri. Tapi kita akan masuk Galatia 3 ayat 11 bagian B saja, mengatakan karena orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Berarti kalau tidak benar, tidak hidup dengan iman. Gampang saja ya. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 38 mengatakan hal yang sama. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, yaitu mengundurkan dari iman, maka aku Allah tidak berkenan kepadanya. Ini firman Tuhan. Jadi Allah mengatakan kalau kita tanpa iman, kita nggak berkenan kepada Allah. Gampang saja dimengerti ya. Kalau kita tidak hidup dengan iman, kita tidak benar. Gampang saja. Simple firman Tuhan. Jadi tidak berbelit ya. Coba kita lihat notnya seperti ini. Notnya mengatakan, saya taruh, setelah kita membaca ayat di atas tadi, orang benar hidup oleh iman. Berarti kita sebagai Kristen, kalau kita tidak hidup oleh iman, maka kita bukan benar-benar orang Kristen. Amin. Sekali lagi, saya tidak menuding, saya tidak menuduh, hanya mengatakan kalau kita tidak hidup dengan iman, kita belum benar-benar menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen, orang benar hidup oleh iman. Jadi gampang sekali. Dengan itu kita akan masuk poin nomor 4, yaitu iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Faith overcomes the world. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 kita akan baca. Sebab semua, katakan semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi iman mengalahkan dunia. Mengalahkan artinya mengalahkan roh-roh setan-setan,
dan semua masalah-masalah hidup kita di dunia ini dikalahkan dengan iman. Ya, Alkitab mengatakan, saya tidak mengarang-arang saudara. Kemenangan kita itu kekalahkan dunia karena iman kita. Coba ayat 5-nya kita baca seperti ini. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, katakan percaya dengan iman bahwa Yesus adalah anak Allah sekali. Kita yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah apa? Anak Allah. Ya, saudara tahu agama-agama tidak mengalahkan dunia, tidak bisa. Karena apa? Karena tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena kita mengatakan kalau kita mengalahkan dunia, kita percaya Yesus adalah anak Allah, percaya kepada anak Allah. Ya, Kristen bukan agama, saudaraku. Jadi kalau saudara masuk dalam satu agama, saudara tidak percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus, saudara tidak bisa mengalahkan dunia dengan masalah-masalah apapun. Oke? Coba kita lihat note seperti ini, saya taruh note-nya mengatakan, hanya mereka yang percaya dengan iman kepada Yesus Kristus yang bisa atau sanggup untuk mengalahkan dunia. Artinya mereka bisa atau sanggup untuk mengalahkan segala macam permasalahan-permasalahan di dalam hidup mereka semasa mereka hidup di dunia ini. Artinya saudara dan saya, walaupun kita sakit, kita kekurangan sebagainya, kalau kita tidak ada iman, kita tidak percaya bahwa anak Allah, kita akan masuk dalam masalah yang sangat sulit sekali. Tapi kalau kita punya iman dan kita percaya kepada anak Allah, pada Yesus, kita bisa mengalahi sebuah masalah hidup kita. Ada amin? Tepuk tangan buat kita, buat firman Tuhan hari ini. Ya, kita masuk pada poin nomor 5, mengatakan seperti ini. Tidak berdasarkan iman. Tidak berdasarkan iman. Outside faith. Outside faith. Nah, kita baca Roma pasal 14 ayat 23 bagian B saja. Roma 14 ayat 23 bagian B dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bayangkan saudara, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita tidak berdasarkan iman adalah dosa. Coba notis saya taruh seperti ini. Menjelaskan, yaitu bayangkan apa yang akan terjadi jika orang Kristen, yaitu mungkin Anda dan saya, orang Kristen hidup tidak berdasarkan iman. Ini orang yang tidak berdasarkan iman di dalam pelayanan, berkhotbah, beribadah, bernyanyi memuji Tuhan, dan dalam kehidupan sehari-hari semuanya adalah apa? Dosa. Jikalau kita tidak kita lakukan di luar iman, kita mengatakan, saudara dan saya walaupun kita Kristen, kalau kita beribadah, bahkan saya berkhotbah tanpa iman, bukannya saya menjadi baik, saya berdosa. Karena saya lakukan tidak berdasarkan iman. Jelas? Mudah dimengerti, jelas sekali. Amin. Coba kita lihat poin nomor 6 sekarang. Saya sudah hampir selesai poin nanti nomor 7 terakhir. Nah, poin nomor 6 mengatakan keselamatan melalui iman. Keselamatan melalui iman. Salvation through faith. Salvation through faith. Nah, kita berbicara judulnya yaitu pentingnya hidup beriman. Saudara ingat judulnya pentingnya hidup beriman. Nah, coba kita lihat note poin nomor 6, itu note seperti ini. Saya sering bertanya di dalam pelayanan saya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Saya tanya seperti ini, siapa yang sungguh-sungguh yakin kalau Anda akan masuk surga jikalau Anda mati malam ini? Dan hampir tidak ada yang mengangkat tangan, saudaraku. Ini true story, saya kemana-mana. Dan ada yang menjawab, mudah-mudahan saya masuk surga. Oh, barangkali, atau terserah Tuhan dan sebagainya. Masih banyak kita orang Kristen mengatakan, wah saya nggak yakin lah begitu. Mudah-mudahan saya masuk surga. Mungkin barangkali, mungkin terserah Tuhan. Jadi itu yang sering saya hadapi dalam satu pelayanan dalam gereja. Nah, kita baca Efesus 2 ayat 8 mengatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia, yaitu by grace of God bahasa Inggris, karena kasih karunia kamu diselamatkan
oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian atau the free gifts dari Allah. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia kita diselamatkan, tapi kita harus menerima itu melalui iman. Kita tahu kita selamat, tapi kalau tidak ada iman, kita tidak selamat. Karena itu bukan pekerjaan juga, tapi pemberian. Jadi artinya kita menerima pemberian ini dengan iman. Coba kita baca note-nya, saya taruh note seperti ini. Alkitab mengajar bahwa keselamatan adalah bukan hasil usaha kita. Artinya kita tidak akan dapat masuk ke surga dengan usaha kita sendiri. Saudara tidak bisa. Biar saudara mau naik roket, juga nggak sampai-sampai sudah. Saudara mau naik pesawat terbang termodern, nggak sampai ke surga, saudaraku. Nah, kita dapat masuk surga dengan usaha kita sendiri. Tetapi keselamatan apa? Adalah pemberian. Itu free gift dari Allah sendiri. Dan tugas kita ialah hanya apa? Menerima pemberian ini dengan iman. Jadi saudara ditanya, saya yakin selamat. Oh ya, kenapa? Saya sudah menerima pemberian Allah. Amin. Jadi hanya gampang, tidak. Keselamatan tidak usah setengah mati, saudara harus begini, begono, dan sebagainya. Dan saya harus sekolah tinggi, Alkitab saya harus berpuasa. Terima saja dengan iman. Amin. Karena itu pemberian. Jadi terima kasih Tuhan, saya terima keselamatan, saya terima Tuhan Yesus sebagai anak Allah, saya percaya. Amin. Jadi gampang saja. Ya, semua orang bisa beriman. Orang timpang bisa beriman, betul? Orang buta bisa beriman. Orang cacat, orang sakit, orang sembuh, orang sehat, orang kaya, orang miskin. Segala macam orang, mereka bisa beriman. Amin. Jadi iman itu tidak sulit sebenarnya. Semua orang punya, dan Tuhan taruh di hati kita. Amin. Tadi kita sudah baca, kita sudah ajarkan, sebab Jesus is the author of faith, right? Tuhan adalah yang menciptakan iman. Amin. Mari kita Yohanes 3:16 tentang pemberian, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu manusia, sehingga ia telah mengaruniakan artinya memberikan anaknya yang tunggal, itu siapa? Yesus, supaya setiap orang, berarti saudara bisa, saya bisa, karena setiap orang, saudara beragama atau tidak beragama, semua orang bisa, saudara kecil, tua, muda, dan sebagainya, wanita, laki-laki, setiap orang yang apa? Percaya dengan iman kepadanya, yaitu Tuhan Yesus, tidak binasa, artinya saudara tidak akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, itu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tepuk tangan dong, itu janji Tuhan. Semua ini karena apa, saudaraku? Iman. Jadi kita penting jadi orang Kristen hidup dengan iman. Jadi sekali kalau iman saudara tidak ada sama sekali, atau mungkin imannya ragu, saudara masih kurang percaya, dan saudara juga kalau tidak ada iman, saudara belum diselamatkan. Amin. Karena keselamatan kita terima dengan iman. Amin. Coba kita nonton seperti ini, saya taruh note untuk menjelaskan. Alkitab mengajar bahwa keselamatan masuk surga adalah karunia atau pemberian Allah, betul? Yaitu siapa? Yesus Kristus, juru selamat. Pemberian, dikasih, ini Tuhan Yesus, terima enggak? Banyak orang menolak. Oh, saya nggak percaya Tuhan Yesus kan bukan Tuhan, ini manusia biasa. Terserah. Anda mau mengatakan segala terserah. Tapi saya pribadi, saya percaya, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena saya percaya tidak ada manusia dunia ini menjadi Juru Selamat. Hanya satu Juru Selamat. Banyak agama, banyak nabi-nabi dan sebagainya, tapi hanya satu Juru Selamat. Dan tidak ada lagi lain orang di bawah kolong langit ini. Namanya siapa? Yesus Kristus. Tepuk tangan dong, luar biasa kita selamatkan. Jadi seperti saudara baca sendiri nanti Yohanes 14, kita sudah tahu semua, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah orangnya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga jikalau tidak melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat 6. Kita bahas hafal semua. Coba terakhir kita masuk poin terakhir, yaitu memelihara iman. Nah, ini penting, saudaraku. Kita memelihara iman. To keep faith. To keep faith. Nah, banyak kita tidak pelihara iman. Kita lagi susah, iman kita nggak pakai begitu. Kita nggak pelihara betul-betul. Tapi kita akan belajar bahwa kita perlu melihara iman. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 4
4, kalau tidak salah ayat 6 sampai 7 ini Paulus berkata, mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan apa? Saat apa? Kematianku sudah dekat. Berarti dia tulis harus mau mati. Nah, kita baca Paulus pada saat itu berada di penjara, saudaraku. Ketika dia menulis surat ini kepada siapa? Ke Timotius. Kemungkinan dia ada di Mamertine, di dungeon di Roma. Dungeon itu bukan kayak penjara zaman sekarang, saudaraku. Zaman dulu temboknya dari gua seperti itu, pokoknya batu-batu begitu. Jadi Paul ada di penjara. Saat dia menulis ini, dia katakan, ini satu yang terakhir. Makanya surat ini kita percaya bahwa ini surat yang terakhir sebenarnya Rasul Paulus. Nah, kita baca ayat 7-nya mengatakan seperti ini. Aku, Paulus, telah apa? Mengakhiri pertandingan yang baik. Karena dia sudah saat terakhir hidupnya. Aku telah mencapai garis finish. Akhir. Dan aku apa? Telah memelihara iman. Rasul Paulus. Dia pakai imannya. Dia telah pelihara sampai hari-hari terakhir hidupnya. Dikatakan, aku sudah pelihara imanku. Amin. Saudara pelihara iman? Amin. Oh, jangan saudara, jadi ada penyakit, imannya nggak dipakai. Makanya kita belajar pentingnya apa? Beriman. Kita penting pakai iman. Coba notis saya taruh seperti ini, mengatakan, oke. Semenjak pertobatannya itu Rasul Paulus sampai akhir hidupnya Paulus selalu apa? Memelihara imannya baik di dalam keadaan sehat maupun menderita. Menurut sejarah Paulus apa? Dipancung kepalanya setelah dia menulis surat yang terakhir kepada Timotius, anak rohaninya di Timotius pasal 4 tadi. Karena disitu katakan pada saat dia di penjara, dia bilang, aku sudah hampir selesai hidup sekarang. Dia sudah tahu karena dia akan dipancung. Amin. Nah, saudaraku, jadi saya harap saudara mengerti apa pentingnya hidup beriman, saudara. Kita sebagai orang Kristen, kita harus penting sekali kita hidup beriman. Jangan iman kita tidak dipakai, saudara, karena kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sama sekali Tuhan lihat kita, aduh, ini aku udah kasih iman kepada Tuhan Yesus, enggak dipakai. Ya, saya sering melayani banyak orang-orang yang dalam kesusahan. Saya sering sebagai counselor, saya sering telepon, saya kata, wah, kacau semuanya. Ngomongnya saya begini, tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka memelihara iman. Jadi penting tidak hidup melihara iman, penting sekali ya. Jadi ringkasannya saya taruh seperti ini, kita belajar tadi yaitu judulnya pentingnya hidup beriman. Penting tidak? Penting hidup beriman. Ya, poin nomor 1 tadi apa itu iman kita sudah belajar, yaitu kita jelaskan dari iman tadi. Yang 2 tanpa iman kita belajar tadi. Yang ketiga iman mengalahkan dunia. Keempat tidak berdasarkan iman. Semua yang kita lakukan tidak berdasarkan iman, kita berdosa. Keselamatan melalui iman, menerima melalui iman, dan memelihara iman. Baru kita belajar. Penting kita pelihara iman seperti Rasul Paulus sampai detik-detik terakhir hidupnya dia katakan, aku telah apa? Memelihara iman. Itu luar biasa ya saudaraku. Saya harap saudara pun akan melihat dari pelajaran ini, begitu Pak Ritio ya, saya harus memelihara iman. Bukan saya katakan, saya hanya menyampaikan, tapi firman Tuhan katakan tidak. Kalau firman Tuhan yang mengatakan berarti benar. Ya kalau saya ngarang-ngarang ya mungkin Pak Ritio ngarang-ngarang aja. Saudara belajar sendiri ayat-ayatnya saya tadi taruh di layar. Jadi aplikasinya apa? Saudara? Aplikasi saya taruh seperti ini. Janganlah kita menjadi seorang Kristen yang hidup berdasarkan pada perasaan kita, saudaraku. Jangan. Kita perasaan, mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan tidak. Barangkali itu semua perasaan. Tapi kita harus hidup berdasarkan 100% pada iman kita. Kita 100% kita percaya, saudara. Jikalau tidak, hidup kekristenan kita tidak berkenan bagi Allah. Atau apa? Sia-sia belaka. Dan kita tidak diselamatkan. Jadi saudara pikir, saya sudah gereja kok, Pak Rito, tadi saya katakan sudah bernyanyi, sudah ini, tapi tanpa iman di luarnya malah berdosa ya. Sekarang kita sudah lama di gereja, sudah melayani, sudah sekolah tinggi, tapi tidak ada iman. Alkitab mengatakan, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman.
Itu adalah pemberian yang dikasih, saudara terima dengan iman saya. Amin. Ya, sebagai kata penutup saya taruh seperti ini, saudaraku, yaitu apakah hidup beriman kepada Yesus Kristus sangat penting bagi kita sebagai Kristen? Saudara jawab, yes. Amin. Amin. Ya, saya akan berdoa, Bapak Ibu saudaraku. Mungkin saudara kata, Pak Artio, memang saya lagi hidup saya lagi begitulah. Tolong doakan saya supaya saya berani maju terus memakai iman saya memelihara dan sebagainya tadi. Saudara belajar. Saudara mungkin mau didoakan, saya akan berdoa. Saudara akan ulangi doa saya kalau boleh. Mari kita berdoa bersama. Saudara akan berdoa seperti ini, ya Tuhan, aku telah mendengar firman-Mu, yaitu pentingnya hidup beriman. Oleh sebab itu, aku datang kepadamu, ampuni segala dosa-dosaku. Pertama-tama, dengan iman, aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Rubah hidupku, bentuk hidupku, dan ampunilah aku sekali lagi dari dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, aku telah berdoa. Semua katakan, amin. Saudara boleh mengatakan, Pak Artio, dengan doa itu apa benar saya selamat? Jangan tergantung saya, saudara. Saudara percaya tadi dengan iman firman Tuhan kita dengar, doa dengan iman, terima keselamatan. Saudara, detik ini juga, bukan besok, bukan bulan depan, tahun depan, detik saudara dengan iman, percaya menerima Tuhan Yesus, dan saudara akan diselamatkan. Bukan tunggu-tunggu saat ini juga, tapi itu pelajarannya lain. Tapi hari ini pelajarannya itu hiduplah dengan iman. Penting sekali, saudara. Saya akan doa berkat, dan mari kita semua angkat tangan kita dan kita berdoa. Saya akan doakan. Kiranya kasih Bapa di sorga, kasih agape dan kasih yang selamanya, segala anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan kekasih jiwa kita, persekutuan dan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan kiranya damai sejahtera Yesus Kristus memerintah di dalam hati kita dari sekarang sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam namanya kami telah berdoa. Semua katakan amin. Dengan itu saudaraku, sekian hari ini firman Tuhan. Saya senang sekali saudara bisa bersama dengan kami hari ini. Dan dengan firman ini, dengan doa tadi berkat, saya mengatakan goodbye. Sampai kita ketemu lagi dalam waktu yang next time, waktu selanjutnya. Ini sudah lama di Amerika, jadi kadang-kadang Inggris, kadang Indonesia. Ya, terima kasih. Salam dari kami, Great Commission Gospel Ministry. Bye-bye.